Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji kitab yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang pesantren online, di mana pada masa pandemi COVID-19 banyak pesantren yang meliburkan diri dari kegiatannya. Yang biasanya mereka, para pesantren, mengadakan kegiatan pengajian ataupun daurah secara offline, akan tetapi beralih menjadi kegiatan online, yaitu ngaji kitab secara online, kursus bahasa Arab secara online, dan lain sebagainya. Bagaimana fenomena ini? Ini merupakan fenomena yang baru dan merupakan fenomena yang sangat menarik. Marilah kita simak penjelasan-penjelasan tentang fenomena menarik ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Maulidi Al-Hasani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama, mohon maaf lahir batin juga. Bagaimana tanggapan Ustadz berkaitan dengan fenomena menarik ini, yaitu tentang pesantren online? Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau kita lihat perkembangan dunia digital belakangan ini, alhamdulillah bukan hanya berisi muatan-muatan atau konten-konten yang negatif. Lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini atau yang dikenal dengan COVID-19 tadi, ya. Dunia pesantren ketika sudah mulai meliburkan aktivitas kegiatan-kegiatan ngajinya secara offline dan kemudian beralih menjadi kegiatan-kegiatan online, ya, yang banyak dilakukan oleh para dai, oleh para kiai, oleh para ustadz dan pengasuh pesantren besar, itu kalau dalam hemat saya adalah hal yang kontributif terhadap dakwah Islam, ya, di dunia digital. Karena memang selama ini kesannya pesantren itu seakan-akan jaga jarak dengan dunia teknologi atau dunia digital, ya. Tetapi kalau kemudian kita lihat, ya, utamanya di Ramadan 1441 kali ini, itu menurut saya subhanallah, ini lagi-lagi seperti yang jenengan katakan tadi, itu adalah fenomena yang luar biasa, fenomena baru yang tadi bisa dikatakan sebagai fenomena pesantren online. Kenapa bisa kita sebut sebagai pesantren online, ya? Kalau kita lihat, ya, namanya juga pesantren, itu kan identik dengan kajian-kajian literatur kitab kuning, ya. Kajian-kajian keislaman. Tapi kajian keislaman itu yang dulunya seakan-akan, ya, hanya sifatnya eksklusif, ya, dikonsumsi oleh kaum santri dan taruhlah kaum elit pesantren, kali ini tidak loh, ya. Sudah mulai inklusif, ya. Masyarakat awam sudah mengenal apa itu kitab kuning, seperti apa kajian-kajian kitab kuning. Itu didedah di luar biasa, ya, di banyak channel, ya. Mungkin jenengan punya channel ngaji kitab, ya. Yang di situ saya lihat kajiannya Ustadz tadi kan banyak tentang kajian-kajian ilmu nahu, ya, ilmu tata bahasa Arab. Luar biasa, saya lihat sebulan penuh kayaknya jenengan, ya. Itu luar biasa. Itu bagian dari fenomena baru ini atau yang dikenal dengan pesantren online tadi. Kemudian yang kedua, pesantren online ini menurut saya adalah bagian yang masih memiliki irisan yang sama dengan pesantren offline. Kita tahu pesantren itu punya dua peran. Pertama adalah sebagai agent of intellectual education atau yang dikenal dengan agen, ya, pendidikan intelektual. Ini dalam rangka untuk mencetak generasi-generasi yang, ya, canggih, ya, intelektualnya, pengetahuannya juga mumpuni. Ulama-ulama masa depan atau yang biasa dikenal dengan faqihuz zaman, ya. Ya, orang-orang yang memang, ya, expert di bidang keagamaan pada eranya nanti. Yang kedua, pesantren itu sebagai agent of social change, ya, yaitu agen perubahan sosial. Bagaimana pesantren itu punya kontribusi sosial kalau selama ini hanya terkesan eksklusif orang-orang tertentu saja yang bisa akses pengetahuan terhadap ilmu-ilmu di pesantren itu. Menurut saya ini satu hal yang patut kita apresiasi atau kita sambut dengan sikap yang positif, ya. Karena ternyata pesantren berarti jemput bola. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Ini bisa ditemukan di pesantren online ini.
Di mana para komentar itu kan kaum santri ya, atau bisa dikatakan sebagai taruhlah mereka ya santri online juga. Bukan hanya ustadznya atau pesantrennya yang online, tapi juga santrinya online. Di situ ada ruang untuk membuka pertanyaan, menyampaikan kritik. Ya, ini bagian dari wajadilhum billati hi ahsan. Cara-cara yang sebenarnya dialogis ya melalui dunia digital ini menurut saya cara-cara yang harus dipertahankan. Karena kalau kita coba refleksikan ya, kita rujuk terhadap kajian-kajian fikih klasik, kritik otokritik ini sudah sesuatu yang lumrah ya, merupakan tradisi ulama-ulama kita yang harus kita pertahankan. Yang terpenting adalah tetap konsis pada nilai-nilai etik itu yang terpenting. Kemudian hal yang menarik juga, kajian-kajian yang dibedah di dunia online atau pesantren online tadi itu juga sangat variatif. Seperti tadi yang saya sebutkan, contohnya channelnya jenengan ya, ngaji kitab itu tentang ya Luawiyah ya, atau Qawaid Luawiyah. Kemudian ada kajian tasawuf, kajian tafsir, kajian fatwa-fatwa ulama, dan berbagai kajian-kajian lainnya. Yang itu di dunia pesantren juga sesuatu yang sudah lazim dikaji gitu loh. Betul, Itu. Kemudian metode yang digunakan, mulai dari yang sifatnya deskriptif analitik, itu juga sampai pada ya analitik komparatif. Itu kan luar biasa. Ada yang satu ustadz membandingkan 2 kitab. Ada yang hanya 1 kitab. Mulai dari yang kajian-kajian elaboratif tadi sampai pada kajian-kajian yang sifatnya tadi ya komparatif. Ini satu hal yang luar biasa yang barangkali kalau di dunia offline tadi, pesantren offline, ini hanya di level elementary ya. Sementara level advance itu hanya dilakukan oleh teman-teman yang levelnya mungkin seperti jenengan ya, Ustadz Dim Ahad Ali misalnya. Kan hanya orang-orang yang tertentu menurut saya. Lah, ini secara tidak langsung sudah membuat tipologi pesantren baru. Tapi ini berkaitan dengan yang sering diistilahkan, apakah dengan ketika kita belajar online itu silsilah keilmuannya itu sudah nyambung atau bagaimana? Ya, terkait dengan proses transmisi keilmuan ya, atau sanad tadi ya. Iya betul. Sanad di dunia istilahnya. Pesantren itu sangat kental dengan istilah sanad, dan kalau belajar ngaji itu harus talaki istilahnya kepada guru. Itu bagaimana? Betul. Kalau kita mempertahankan nilai-nilai talaki tadi sebagai bagian dari proses transmisi ilmu pengetahuan ya. Ya kalau dunia online saya pikir sudah harus mulai diubah juga cara berpikirnya. Kalau dimaknai bahwa talaki itu harus face to face dalam ini, wajahan biwajhin ya, muwajahah, mubasyirah ya, secara langsung, mungkin ini tidak mungkin ya. Justru dunia virtual, dunia digital ini menurut saya justru lebih open minded ya, lebih terbuka cara berpikirnya. Karena orang yang non jauh di sana bisa akses ilmu pengetahuan ke kita saat ini gitu kan. Ya termasuk melalui channel ngaji kita pada kesempatan kali ini kan juga ya terbuka untuk umum ya. Yang ingin saya simpulkan begini, bahwa ada tipologisasi ya di dalam dunia pesantren online ini. Taruhlah begini, kalau kita coba petakan misalnya, tidak bermaksud untuk membuat dikotomi ya, yang seakan-akan tanpa data yang jelas, tidak. Tetapi sekilas, secara simplistis kita bisa memaknai bahwa model pesantren online ini hanya didominasi oleh ustadz-ustadz atau dai-dai, bahkan kiai-kiai NU. Betul. Itu luar biasa. Mulai dari pagi sampai pagi lagi kita akan ngaji kitab apa ada di situ. Ini kan luar biasa. Ini bagian dari apa yang disebut dengan Nahdlatul Ulum, ya. Kebangkitan ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan itu harus memberikan kontribusi terhadap realitas yang dihadapi oleh masyarakat. Lah, menurut saya fenomena pesantren online ini bagian dari contribution of knowledge itu, ya. Bagaimana ilmu pengetahuan bukan hanya dipelajari tetapi juga didialogkan, dia dialektikakan dengan realitas empirik yang ada di masyarakat. Lah ini lagi-lagi hanya bisa ya disentuh oleh tadi pesantren online itu tadi. Sebab pesantren offline itu kan kecuali mereka sudah mengabdikan santrinya di masyarakat, entah melalui KKN atau PPL atau apapun namanya. Tapi pesantren online ini orang bisa akses semuanya gitu loh. Berarti kesimpulan kalau pesantren offline itu kan link cakupannya terbatas. Mahdudah, majal mahdud, aywa. Tapi kalau
yang online itu seluruh dunia bisa. Aywa, bisa infitahi itu inklusif. Kalau offline ini kan inghilaki, ya kan, terbatas, tertutup, eksklusif. Kalau ini ndak infitahi, terbuka untuk berarti umum. luar biasa pesantren online. Menurut saya harus dipertahankan, bukan hanya di masa-masa Ramadan di, ya betul, bukan hanya itu Ustaz. Jadi jenengan juga harus untuk melanjutkan kajian-kajian online-nya ini sebagai bagian dari edukasi terhadap masyarakat. Tadi ya, pesantren itu punya peran sebagai agent of intellectual education. Yang kedua adalah bagian dari intellectual agent of social change atau social development, ya, bagian dari pengembangan sosial. Jadi interaksi antara ustadz dengan santri, kiai dengan santri dalam dunia maya itu bagian satu hal yang harus diapresiasi. Sebab kesannya selama ini ada jarak. Orang kalau sowan ke kiai itu kan berpikirnya kan macam-macam kan ya. Ente juga tahu sendiri. Tapi dengan dunia online kita mau cari kiai siapa saja ada di situ. Mulai dari yang mohon maaf misalnya level ustadznya itu mubtadi ya, sampai pada mukhtas ya, yang levelnya itu ya khos gitu. Ini kan luar biasa ini. Ki Afif misalnya ya kan. Itu kan luar biasa tuh Ki Azaim kalau di Situ Bondo ya. Kemudian di Jawa Tengah misalnya ada Gusmus misalnya. Luar biasa kiai-kiai pesantren besar itu ternyata punya semacam carefulness, kepedulian yang kuat terhadap masyarakat untuk tetap memerankan sebagai educator, sebagai pendidik, dia harus memiliki tanggung jawab tadi, transferring of knowledge ya. Bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan terhadap khalayak umum tadi, meskipun melalui kanal-kanal atau channel-channel digital itu mereka tidak abaikan. Ini bagian dari khidmah sebenarnya ahlul ilmi terhadap al-mujtama secara umum. Nah, saya juga apresiasi jangan sudah intensif ya ngaji istiqomah, lanjutkan itu, jangan kemudian berhenti. Urusan kuota minta pada Allah lah. Tetapi ini kan bagian dari tadi transferring of knowledge ya. Bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan itu tugasnya ahlul ilmi. Persoalan ada orang yang appreciate kayak, ada orang epohe kayak, ada orang yang nggak appreciate, nggak masalah. Wong niatnya adalah bagian dari linashril ilmi wa da'wa al-islam ya fala mushkila lana. Ayo. Nah, terima kasih Ustaz. Insyaallah sami-sami. Atur nuwun. Assalamualaikum ya. Yang disampaikan oleh Al Ustaz Maulidi Al Hasani, semoga bermanfaat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.